Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kami menyoroti kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan ke kediaman Ibu Susi Pujiastuti di Pangandaran. Ya, ini tentu saja dimaknai berbagai hal begitu ya. Karena menjelang tahun politik tentu saja banyak yang menganggap kunjungan ini bertujuan untuk meminta kesediaan Susi Pujiastuti untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Meskipun tidak ada konfirmasinya ya apa sebenarnya isi dari pertemuan tersebut karena kalau kita lihat di Instagram Anies Baswedan ya hanya memposting foto-foto tengah ngobrol dan ngobrol lagi begitu ya. Tidak tahu ini konten obrolannya apa begitu ya. Tetapi banyak yang mengartikan bahwa Susi Pujiastuti ini digadang-gadang sebagai cawapres Anies Baswedan ya. Yuk. Let's go. Udah belum? Oke. Kita mau jalan ke pelabuhan kurang lebih 3 kilo. Pelan-pelan saja jalan. Anies tidak percaya kalau mobil saya seperti ini karena mobil bagus saya tidak bisa sendiri. Apalagi PKS sendiri ketika dikonfirmasi Mardhani Alisera mengatakan tidak masalah jika kemudian Anies Baswedan yang sudah diberi kekuasaan ya untuk memilih sendiri cawapresnya akan menentukan pilihannya kepada Susi Pujiastuti. Demikian juga dengan Nasdem ini ada Ahmad Ali yang dikonfirmasi juga mengatakan tidak masalah dan memenuhi kriteria sebagai cawapres karena memang Susi ini semangatnya ya dianggap sama begitu ya, semangat perubahan begitu ya. Dengan kata lain, kalau benar ini ya Anies Baswedan dipasangkan dengan Susi Pujiastuti sebenarnya seru juga ya. Ini benar-benar menjadi antitesa Jokowi begitu ya. Sosok Pujiastuti ini kalau kita lihat di media sosialnya ya yang kerap nge-tweet statement-statement yang mengkick begitu ya. Beberapa pejabat di rezim ini, terutama ini dengan Luhut Binsar Panjaitan ya yang paling sering dikritisi oleh Susi Pujiastuti. Diketahui banyak yang menganggap bahwa memang Susi dan Luhut ini seperti bersih tegang begitu ya, perang dingin. Demikian juga Mahfud MD dan lain sebagainya. Ini kerap dikritisi dari tweet-tweetnya sehingga banyak mengartikan ya memang ini kalau dilihat sikapnya cocok lah ini menjadi semangat perubahan begitu, bukan tipe-tipe yang menjilat begitu. Nah ini netizen banyak yang berkomentar seperti itu, apalagi sosok Pujiastuti ini dianggap pas menjadi pasangan Anies Baswedan karena perempuan begitu ya, jadi ada keterwakilan perempuan. Ini kalau Barbie aja kan ada bisa jadi presiden, tentunya jadi cawapres Indonesia harus bisa dong. Ini Susi Pujiastuti ini sudah menjadi Barbie-nya Indonesia, begitu populer ya dengan ketegasannya begitu menenggelamkan kapal-kapal. Nah ini pastinya sangat cocok bagi pemilih, akan menarik perhatian pemilih ya, akan menambah suara pastinya buat Anies Baswedan, sehingga tidak heran ya banyak yang mendukung jika Susi Pujiastuti ini dipasangkan dengan Anies Baswedan. Namun demikian belum ada kepastian, ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya cek ombak saja ya, belum tentu dipastikan bahwa Susi Pujiastuti ini akan menjadi cawapres. Apalagi sebelumnya ada tokoh-tokoh lain juga yang sudah berkunjung ke Susi ya. Ada Prabowo, kita tahu juga ngobrol panjang lebar dengan Susi Pujiastuti dengan suasana yang santai begitu. Demikian juga Zulkifli Hasan dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, tapi tentu saja banyak yang berharap ya ini agar segera ketahuan ini siapa cawapresnya. Apakah Anies Baswedan kembali menjadi apa ya, yang pertama begitu ya. Kalau dulu Anies Baswedan menjadi bakal capres yang pertama yang dideklarasikan, akankah ini nanti cawapres yang pertama juga dari Anies Baswedan ini? Karena ini kan kesannya saling tunggu-menunggu ini ya antara beberapa calon, siapa cawapresnya. Ini semua penasaran apakah Anies Baswedan akan mendahului lagi ya mengumumkan cawapresnya, dan itu Susi Pujiastuti. Apakah Anda setuju? Tulis di komen ya.
Berita kedua kita menyoroti Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ya dan turunannya termasuk minyak goreng pada periode 2021 hingga 2022. Ini Airlangga Hartarto diperiksa sampai belasan jam begitu ya. Tentu saja sebenarnya publik mendukung segala bentuk penegakan hukum ya jika memang ada dugaan korupsi dan lain sebagainya ataupun penyalahgunaan wewenang. Tetapi pemeriksaan Airlangga Hartarto ini menjadi beda begitu ya karena terjadi di dekat-dekat tahun politik. Inilah yang banyak disoroti oleh para pengamat atau pakar, ada Siti Zuhro dan pengamat-pengamat lainnya ya yang menyayangkan jika fenomena penangkapan pejabat itu dilakukan menjelang Pilpres ya, dekat-dekat dengan Pilpres, apalagi ini sebelumnya kita tahu ada Johnny J. Plate dan kemudian kita ikuti terus ya proyek BTS ini dugaan korupsinya 8 triliun tapi ternyata melibatkan banyak pihak. Dan apakah ini bukan hanya murni penegakan hukum ya, seperti Johnny J. Plate posisinya adalah berseberangan dengan rezim. Demikian juga dengan Airlangga Hartarto ini yang menarik karena sebelumnya Airlangga Hartarto ini dikabarkan akan seperti merapat begitu ya ke kubu Anies Baswedan. Dan baru saja kabar tersebut diberitakan ya, apalagi ketika apel siaga Partai Nasdem kemarin ada 3 elit Partai Golkar ini yang sudah menghadiri apel siaga tersebut, antara lain ini ada Ketua DPP Partai Golkar Kristina Aryani, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Rizal Malarangeng dan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriyansa ya. Nah, memang ini santer sekali tersiar bahwa Airlangga ini sepertinya akan merapat ke kubu Anies Baswedan dan langsung saja bang gitu ya. Besoknya dipanggil Kejaksaan Agung ya berita ini, dan yang membuat sorotan banyak pihak lagi tak lama setelah itu langsung begitu Luhut Binsar Panjaitan, demikian juga Bahlil kemudian bersuara menyatakan dirinya siap untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, namun tentu saja melalui Munaslup ya. Diwacanakanlah Munaslup ini dan ini dianggap banyak pihak bahwa merupakan salah satu upaya pencopetan partai seperti halnya yang terjadi pada Partai Demokrat oleh Muldoko ya, dan ini akan lebih mudah begitu ya. Ada Denny Indrayana yang mengatakan bahwa ini adalah pencopetan Partai Golkar yang akan dilakukan lebih mudah karena di Partai Golkar ini ada Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan kader, sementara Muldoko di Partai Demokrat akan mengalami kesulitan karena Muldoko ini benar-benar orang luar begitu ya, bukan kader dari Partai Demokrat. Sehingga ini dianggap sebagai langkah oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk mengamankan posisinya setelah Pilpres 2024 agar tetap mempunyai kendaraan politik. Selain Luhut Binsar Panjaitan, tadi sudah saya sebut ada Bahlil yang juga sudah siap-siap begitu ya menggantikan posisi Airlangga Hartarto begitu. Nah, ini akan disuarakan apakah akan dilanjutkan pencopetan partai ini jika benar dengan mengeksekusi Airlangga Hartarto ya. Ya, ini yang disayangkan banyak pihak ya jika memang menggunakan instrumen hukum untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Sehingga siapapun yang berseberangan dengan rezim maka akan dieksekusi begitu istilahnya, akan ditersangkakan. Bahkan ada yang mencurigai jangan-jangan ini yang menyebabkan Anies Baswedan kesulitan mencari cawapresnya ya, karena setiap sosok atau tokoh yang diinginkan kemudian akhirnya terpaksa mundur karena nggak berani, takut dieksekusi atau ditersangkakan. Tapi ya mudah-mudahan lah Susi Pujiastuti nanti tidak takut ya kalau benar memang Susi ataupun yang lainnya. Seharusnya hukum bisa berdiri sendiri ya, bukan seperti saat ini politik memanfaatkan hukum. Jika itu yang terjadi memang ini patut disayangkan ya, karena akan melemahkan bukan saja hukum itu sendiri tapi juga demokrasi di Indonesia. Berita ketiga kita menyoroti video yang lagi viral ini ya. Ada Menkominfo Budi Ari yang sepertinya keceplosan ini ya dalam sebuah talkshow mengatakan bahwa kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua begitu katanya. Tentu saja ini kaget ya. Maksudnya apa hubungannya politik atau memenangkan Pilpres dengan hukum begitu kan? Seakan-akan ini Budi Ari membenarkan ya bahwa hukum kita itu berada di bawah siapa yang memenangkan Pilpres 2024 nanti. Artinya hukum bisa diatur oleh penguasa. Nah, inilah yang ramai dan ini videonya.
Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ini mumpung Bang Ray ngomong karit ini. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Tentu saja ini menjadi pembahasan di media sosial karena kalau kita lihat ini pastinya Budi Ari yang juga sebagai Ketua Umum Projo, yang dimaksud di sini oleh Budi Ari pastinya adalah yang kalah itu adalah rezim ya. Karena apa? Karena kalau bukan rezim saat ini mereka semua sudah dipenjarain. Jadi ini mungkin Budi Ari mereverse bahwa jika pihaknya kalah pada 2024 maka semua masuk penjara ya. Kita ketahui saat ini yang melawan rezim sudah banyak yang masuk penjara, yang belum masuk penjara justru pendukung rezimnya. Jadi ini orang mengartikannya seperti itu. Jika benar seperti ini sangat memprihatinkan sekali betapa dipertontonkan bahwa hukum kita benar-benar tergantung dari penguasa bisa diatur. Seakan-akan inilah yang terjadi ya, dikonfirmasi oleh Budi Ari, inilah yang tengah terjadi saat ini ya, bahwa penentu hukum adalah penguasa. Saya jadi ingat ini kayak di film-film Romawi kuno sebelum Masehi begitu kan ya, seorang raja duduk di gladiator biasanya atau di atas podium begitu dan kemudian menentukan saja dihukum atau tidak begitu ya, tanpa ada proses. Apakah kita kembali ke zaman sebelum Masehi? Hukum yang menentukan adalah yang duduk di atas tampuk kekuasaan menentukan si A di penjara atau tidak, begitu bebas ya. Jadi ini sangat memprihatinkan kondisi kita seperti ini. Ini bukan hanya pembusukan demokrasi saja, tapi benar-benar pembusukan hukum di Indonesia. Semoga ini tidak akan terjadi ya, bahwa hukum di Indonesia tergantung dari jempol presidennya. Kita sampai pada berita keempat, ini menyoroti ada relawan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, yaitu Windu Aji Sutanto ya, yang ditetapkan sebagai tersangka penambangan ilegal nikel di Sulawesi Tenggara. Ini menarik ya, karena ternyata si Windu Aji Sutanto ini menambang nikel yang lokasinya itu sampai sangat luas, sampai menembus hutan yang seharusnya memerlukan dokumen-dokumen perizinan, tapi ternyata Windu Aji Sutanto ini bisa menambang nikel dengan begitu bebasnya tanpa dokumen-dokumen perizinan yang diperlukan, sehingga Windu Aji Sutanto ini bukan hanya memperkaya atau mengeruk kekayaan negeri, tapi juga merusak lingkungan hutan. Kalau menurut penelusuran investigasi majalah Tempo ini ya, pendapatan dari tambang nikel milik Windu Aji Sutanto ini mencapai 21 triliun rupiah begitu ya, fantastis angkanya. Namun demikian Kejaksaan Agung menetapkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal oleh Windu ini hanyalah 5,7 triliun rupiah. Pertanyaannya bagaimana seorang Windu Aji Sutanto ini bisa langgeng begitu ya melakukan penambangan nikel secara ilegal tanpa dokumen sekian lama sampai mengeruk kekayaan alam Indonesia, menghasilkan triliunan rupiah tanpa ada gangguan baru sekarang begitu ya. Mengapa bisa begitu lancar? Pastinya orang bertanya-tanya siapa backingnya begitu, terutama di Kementerian SDM yang ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi begitu. Nah ini yang perlu diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung, bukan hanya berhenti di Windu saja, tapi siapa backing di atas-atasnya atau bosnya Windu ini siapa, kok bisa melakukan praktek ini dengan begitu leluasa ya dan menghasilkan triliunan rupiah. Kita harapkan tentu Kejaksaan Agung profesional ya mengusut kasus ini, tidak hanya berhenti di Windu, termasuk orang-orang di kementerian yang menjadi backing. Selain itu Windu Aji Sutanto ini juga dikenal sebagai makelar kasus ya. Dalam kasus korupsi BTS, Windu diduga berperan menjadi makelar mengurus perkara korupsi dengan menerima aliran dana 75 miliar. Windu mengaku dekat dengan Jenderal Polisi Bintang 2
yang dikatakannya dapat menghentikan perkara korupsi BTS ya. Jadi bisa diduga bahwa Windu Aji Sutanto ini menjual kedekatannya begitu terhadap jenderal di pihak kepolisian, dari Kementerian SDM, termasuk di istana ya, karena adalah mantan relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Atau lebih jauh dari itu, bukan hanya menjual nama atau menjual pengaruhnya, tapi memang Windu Aji Sutanto ini adalah anak buahnya begitu ya, untuk menjalankan, ada bos di atasnya. Ini yang harus diusut tuntas. Kita sampai pada berita kelima, berita terakhir. Seperti biasa kami menghadirkan berita yang menggemaskan ya. Kali ini membahas soal rumput bergoyang di Stadion JIS ya. Polemik soal rumput ini terjawab sudah ya, ketika Ketua Umum PSSI menunjukkan surat dari FIFA ya, atau catatan dari FIFA yang intinya mengatakan bahwa rumput di Stadion JIS tidak sesuai dengan standar FIFA ya. Dalam surat elektronik tanggal 20 Juli 2023, FIFA meminta PSSI menghilangkan rumput hybrid di JIS jika ingin menggunakannya sebagai venue Piala Dunia U17. Permintaan penggantian rumput hybrid di lapangan utama JIS merupakan rekomendasi manajer lapangan senior FIFA, Alan Ferguson. FIFA menjadikan lapangan utama JIS dengan rumput hybrid yang tertanam sebagai perhatian utama atau alasan utama ini yang harus direnovasi. Alan Ferguson menguraikan detail-detail pada lapangan utama JIS yang harus diperbaiki. Perhatian utama FIFA pada penghilangan rumput hybrid yang tertanam di JIS. Jadi ternyata nggak ramai di Indonesia saja, ini malah menjadi perhatian utama ini rumput di JIS. FIFA menilai penggunaan rumput hybrid berpotensi menimbulkan sejumlah masalah seperti pertumbuhan akar yang tidak efektif, proses perawatannya juga sulit. Kesulitan jika mempertahankan sistem seperti itu adalah bahwa efektivitas akar yang sulit mencapai bagian alas karpet terhalang 5 cm antara zona akar atas dan zona akar bawah yang memberi pertumbuhan akar menjadi tidak efektif. FIFA juga memberikan catatan terhadap dampak penggunaan rumput hybrid setelah pertandingan. Sistem hybrid pada penanaman rumput di Stadion JIS dinilai dapat merugikan kualitas lapangan setelah pertandingan. Karena beberapa kerugian yang disebut di atas, sistem hybrid berbasis karpet saat ini akan menimbulkan resiko besar bagi turnamen, tulis FIFA dalam surat tersebut. Dan dapat mengakibatkan lapangan pada Jakarta International Stadium saat ini tidak dapat direkomendasikan sebagai tempat pertandingan untuk Piala Dunia U17 2023. Sistem karpet seperti itu harus dihilangkan ya. Di surat tersebut disebutkan. Rencananya FIFA akan datang ke Indonesia untuk melakukan inspeksi pada tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus 2023. Namun sebelumnya rumput itu harus sudah dihilangkan dulu, rumput hybrid ya. Saya bukan pakar bola, saya juga bukan pakar rumput ya, saya nggak ngerti. Tapi saya heran ini, kalau seperti ini artinya ini stadion-stadion di Eropa ya, di negara-negara lain yang menggunakan rumput hybrid ini juga nggak sesuai standar FIFA berarti ya. Ini saya nggak ngerti, ini mungkin yang lebih ngerti silakan tulis di komen ya. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.